Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi di Agape Kids bersama dengan Kak Vera. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Yuk, sebelumnya semua kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu. Siapkan kedua tangannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan ibadah online. Mari Engkau yang akan mengurapi kami, supaya kami bisa memuji-Mu dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik semua siap memuji Tuhan semuanya? Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mau katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Semuanya kita mau siapin hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Amin. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, urapi kami supaya kami boleh terus mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu GBA Agape ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada saat pagi hari ini kita mau belajar satu hal dalam firman Tuhan supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas milik orang lain ya. Sebelumnya Om Julius mau tanya, siapa di sini yang kita sering minjam barang kepada orang ya, entah itu kepada saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, teman kita, siapa? Ayo. Nah, ya. Jadi kalau firman Tuhan boleh mengajarkan setiap kehidupan kita, ketika kita meminjam barang seseorang ya, itu berarti tanggung jawab kita ya, untuk menjaga, untuk memelihara apa yang kita pinjam itu, sehingga barang yang kita pinjam itu bisa kita kembalikan dengan baik, dengan utuh, dengan seperti apa yang kita pinjam ya. Dengan kata lain, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pinjam. Nah, di sini ada satu kisah yang menarik adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita buka firman Tuhan di dalam Kitab 2 Raja-Raja ya, Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita buka firman Tuhan kita dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai 7 saja ya. Kalau sudah ketemu Kitab 2 Raja-Rajanya, kita mau baca satu perikop ini. Di sini ada kisah yang menarik adik-adik yang kita bisa pelajari ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-7. Nanti Om Julius bacakan ya. Adik-adik boleh juga ikut membaca di rumah dalam hati atau membacanya dan disimak ya. Di sini Om Julius akan bacakan dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ini ayat 1 sampai 7. Perikopnya di sini kapak timbul mengapung. Ya, ayat pertama. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silahkan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada cerita menarik yang sudah kita baca tadi ya, bahwa ketika rombongan para nabi, kalau Om Julius bisa
artikan, ya, rombongan para nabi ini adalah murid-murid daripada dari Nabi Elisa, ya, dari Nabi Elisa. Jadi pada saat itu mereka mereka meminta kepada Elisa karena tempat mereka sudah sempit, ya, karena mungkin asrama atau apalah gitu ya, kita bisa artikan ya. Karena tempat mereka sudah sempit, karena banyaknya murid-murid dari Elisa, mereka meminta kepada Elisa supaya mereka pergi ke Sungai Yordan, ya, pergi ke Sungai Yordan untuk masing-masing mengambil balok dari sana. Ya, jadi masih dari pohon mereka tebang, lalu mereka ambil, ya, kayunya untuk mereka bawa dan untuk mereka buat entah itu bangunan rumah atau apapun, yang pasti itu untuk mereka tinggali. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini ketika rombongan para nabi itu dan Nabi Elisa sampai ke Sungai Yordan, mereka mulai menebang, ya. menebang dengan kampak, ya, mungkin dengan gergaji atau apalah itu. Nah, salah seorang dari rombongan para nabi itu, dikatakan firman Tuhan, pada saat dia menebang, adik-adik, mata kapaknya itu, yang besinya itu terlempar, jatuh ke dalam Sungai Yordan. Nah, yang jadi masalahnya, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah barang pinjaman, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari firman Tuhan, dikatakan salah satu rombongan nabi ini ketika mata kapaknya jatuh, dia berteriak-teriak, ya. Berteriak-teriak karena apa? Karena kapak yang dia pakai itu adalah barang pinjaman, ya. Mungkin adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rombongan salah seorang para nabi ini merasa bersalah, ya, ketika dia tidak bisa mengembalikan kampak pinjamannya ini secara utuh, adik-adik, ya. Mungkin bisa saja dia membeli yang baru dan menggantikannya kepada pemilik kampak ini. Tetapi dalam pemikiran, ya, rombongan para nabi ini, bahwa dia harus bertanggung jawab dengan kampak yang sudah dia pinjam. Karena apa? Karena beda mungkin nilainya ketika dia menggantikan kampak yang baru itu kepada pemiliknya, adik-adik. Mungkin itu kampak yang dia pinjam itu adalah kampak warisan dari keluarganya, ya. Mungkin kampak yang dia pinjam itu adalah kampak yang sangat berharga yang dimiliki oleh pemiliknya. Sehingga perasaan dari salah seorang para nabi ini sangat bingung, sangat khawatir ketika dia menjatuhkan mata kampaknya itu, ya. Karena mungkin dia akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab ketika dia tidak bisa mengembalikan kampak kepada pemilik kampak tersebut, ya. Sekalipun mungkin dia bisa membeli yang baru, tetapi belum tentu pemilik kampak ini mau menerima yang baru, dan dia mau kampak yang dia miliki itu kembali seutuhnya, adik-adik. Nah, oleh sebab itu, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bingung dan dia berteriak kepada Nabi Elisa dan berharap Nabi Elisa bisa menolongnya. Dan luar biasa firman Tuhan katakan, adik-adik, Elisa membuat mukjizat. Elisa mengambil sebatang kayu ranting dan melemparkannya ke dalam sungai tersebut di mana kampak itu jatuh, dan mukjizat terjadi, adik-adik. Kampak
yang notabene-nya terbuat dari besi, yang yang bahannya terbuat dari besi, adik-adik, itu bisa mengapung, ya, bisa mengapung, ya, bisa mengapung ke permukaan air lalu bisa diambil. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita bisa pelajari pada saat pagi hari ini dari seorang para nabi ini, adik-adik, di mana dia mau bertanggung jawab, di mana dia mau mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemiliknya secara utuh, ya. Mau mengembalikan barang pinjaman itu secara sebagaimana ketika dia meminjam, adik-adik. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, adik-adik. Ketika adik-adik meminjam barang kepada teman, kakak, adik, orang tua, siapapun itu, kita harus bertanggung jawab sehingga kita pelihara sedemikian rupa, sehingga kita menjaganya sedemikian rupa, sehingga kita bisa mengembalikan barang yang kita pinjam itu dengan utuh, dengan baik, seperti saat kita meminjam kepada orang yang kita pinjami barangnya tersebut. Nah, adik-adik, karena sekali lagi, ketika kita meminjam barang orang, berarti kita di situ mengambil satu komitmen untuk mau menjaga, untuk mau bertanggung jawab atas barang yang kita pinjam tersebut. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam, sebentar adik-adik, Roma pasal 14. Ya, ini ayat terakhir. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ya, ini sekalian menjadi ayat hafalan kita. Kita baca Roma 14 ayat 12. Demikian firman, sama-sama kita baca ya. 1 2 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, sekali lagi, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jelas firman Tuhan, adik-adik keselamatan Yesus Kristus. Kita juga yang dipercayakan anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan, itu juga akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Karena Allah memberi kita anugerah tersebut, karena Allah memberikan kita kasih karunia tersebut, maka itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Amin, adik-adik. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh mengajarkan setiap kehidupan kita, untuk kita boleh terus bisa bertanggung jawab, khususnya ketika kita meminjam barang-barang teman kita, barang-barang orang lain yang kita pinjam. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa, kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami boleh belajar, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau bertanggung jawab Tuhan Yesus, khususnya ketika kami meminjam barang-barang orang lain Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat kami memulangkannya, kami boleh mengembalikannya sebagaimana kami meminjamnya pada saat itu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami percaya firman-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan boleh terus memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Pimpin kami Tuhan Yesus Kristus di dalam kami melakukan firman-Mu, dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus GB Agape di dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap pergaulan mereka, di dalam setiap pertumbuhan mereka. Biar mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya masa depan yang penuh harapan menjadi milik bagian anak-anak GBI Agape Kids Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dah.